Dalam seri ke-385 ini didukung oleh para pemain Chris Urspon sebagai Rakuti, Hari Akik sebagai Gajah Mada, Rusli sebagai Rasemi, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ayuandira dan Pranayam bergegas meninggalkan lereng. Bayangan mereka segera lenyap di balik celah lereng yang kanan kirinya banyak ditumbuhi semak-semak liar. Sementara itu, Rakuti masih terus berusaha memburu. Dia menggenggam tombak Padmayoni sambil melangkah mendaki lereng yang lebih tinggi. Rakuti menghentikan langkah-langkahnya karena tiba-tiba di depannya berdiri manusia bertopeng. Keparat, setan alas. Kau muncul bagaikan siluman. Mengapa kau hanya datang sendirian? Di mana prajurit-prajuritmu? Aku tidak membutuhkan mereka. Hanya untuk meringkus manusia bertopeng jelek. Alangkah sombongnya anak muda ini. Apakah dia tidak tahu bahwa kesombongan bisa menghancurkan diri sendiri? Di mana temanmu itu? Dan di mana Ayuandira? Mereka sudah pergi. Kurang ngajar. Ayuandira akan kutangkap kembali. Demikian pula kalian. Urungkan niatmu anak muda. Lebih baik kau segera kembali ke istana Majapahit. Tidak ada gunanya kau mengejar-ngejar Ayuandira. Kau ini siapa? Mengapa kau berusaha menyelamatkan gadis itu? Keadilan harus ditegakkan di mana saja. Kebenaran harus dibela. Kalau perlu dengan taruhan nyawa. Aku akan mengejar gadis itu. Dia sudah membuat keonaran di istana Kapopongan. Bahkan dia sudah membuatku malu. Kalian berdua juga harus diringkus. Karena kalian telah membuat kerusuhan di depan Gusti Prabu Jayanegara. Kalian ini pastilah bangsanya penjahat-penjahat murahan. Imbalan apa yang kalian terima sehingga kalian berani keluyuran ke istana Kapopongan? Aku tidak bekerja untuk mencari harta benda. Karena bagiku harta benda bukanlah segala-galanya. Pasti ada yang berdiri di belakang kalian. Ada. Kau ingin tahu siapa yang berdiri di belakang kami? Dialah kebenaran. Dialah keadilan yang harus ditegakkan di atas bumi Majapahit. Apa itu kebenaran? Apa itu keadilan? Omong kosong. Di dunia ini tidak ada kebenaran dan keadilan. Yang ada hanyalah kekuasaan. Kau harus ingat satu hal, anak muda. Kekuasaan hanyalah barang semu. Mahkota Mayangkara. Apa artinya kekuasaan jika dia dibiarkan berlari-lari seperti seekor kuda liar? Kekuasaan seperti itu hanya akan menggilas diri sendiri. Kau masih terlalu muda untuk bicara soal kekuasaan. Berdebah! Kau tidak perlu banyak mulut. Kau akan segera kutangkap. Tangan-tanganmu akan kuikat. Dan kau akan kuseret di sepanjang jalan menuju istana Majapahit. Bicaramu seperti guru. Teriakanmu seperti halilintar. Tapi apa yang kau lakukan sama sekali tidak mendatangkan hujan. Hujan yang memberikan rasa ketentraman bagi banyak orang. Belajar lebih banyak lagi, anak muda. Supaya kau menjadi orang bijak. Bijak untuk dirimu sendiri. Juga bijak untuk orang lain. Jahanam busuk! Akan kucopot topengmu. Akan kusingkapkan kedokmu. Supaya aku dapat melihat wajahmu. Lakukanlah. Aku pantang mundur setapak pun. Kau boleh menggenggam tombak kebanggaanmu. Tapi kau tak akan kubiarkan menyentuh topengku. Dengar anak muda. Aku akan berlutut di hadapanmu. Jika kau dapat menyingkap rahasia kehadiranku. Buktikan kata-katamu sekarang. Iya! Tunggu dulu. Sepertinya kita pernah bertemu. Ya, aku ingat. Sepertinya kita pernah bertarung beberapa waktu yang lalu. Saat itu aku dan prajurit-prajurit Majapahit sedang mengejar Cakradara dan Kudamerta.
tiba-tiba saja kau muncul bagaikan siluman. Dan kita bertarung di tengah-tengah hutan lebat. Topengmu. Aku ingat topengmu. Kau tidak perlu heran. Aku memang mempunyai kegemaran muncul dengan tiba-tiba. Kau pasti mempunyai hubungan dengan Cakradara dan Kuda Merta. Juga dengan Ayu Wandira. Dan barangkali kau juga mempunyai hubungan dengan Tuan Putri Tunggadewi dan Raja Dewi. Daya ingatmu cukup bagus, anak muda. Coba, kau terka. Siapa aku ini, anak muda? Apakah kau seorang prajurit Majapahit? Seperti yang kau lihat sendiri. Aku hanyalah seorang manusia bertopeng. Jangan berbelit-belit. Kau pasti mempunyai sebuah nama. Sebutkan namamu. Aku mempunyai banyak nama, anak muda. Kau bisa memanggilku dengan sebutan Garuda Roma, Bulu Sang Garuda. Kau juga bisa memanggilku dengan sebutan Chandra Gupta, yang artinya rahasia bulan. Tapi aku lebih senang kalau kau memanggilku dengan sebutan Atapatra, yang artinya payung kebesaran. Lebih baik ku panggil kau dengan sebutan Tikus Comberan. Dan binatang berbau busuk itu sekarang akan ku injak-injak. Iya! Rakuti menyerang dengan garang. Tombak Patmayoni berkelebatan di udara. Tapi orang bertopeng yang tak lain adalah Bekal Gajah Mada melayani setiap serangan lawan dengan tenang dan tertib. Dengan menggunakan sebilah pedang yang besar, Bekal Gajah Mada menangkis serangan-serangan Rakuti. Beberapa kali terjadi benturan senjata tajam. Karena serangannya selalu gagal, Rakuti memutuskan untuk menggunakan Aji Segara Geni. Siro Ratuning Geni, Siro Anguasani Lakuning Geni, Jagat Tiro Jagat Geni, Langit Tiro Langit Geni, Segara Niro Segara Geni. Ya! Dengar orang bertopeng. Aku tidak sudi meneruskan jurus-jurus pedang. Kau boleh terus menggunakan senjatamu itu. Tapi aku akan menyimpan tombak Patmayoni. Kalau kau tidak membutuhkan tombakmu, aku pun tidak memerlukan pedang ini. Biarlah pertarungan menjadi adil. Kau boleh terus menggunakan pedangmu itu. Siapa tahu, senjatamu itu dapat menyelamatkan dirimu. Sepertinya kau sangat bangga sekali dengan ilmu pukulanmu, anak muda. Aji Segoro Geni akan membuat tubuhmu berantakan. Kita lihat saja nanti seperti apa jadinya. Bekal Gajah Mada mengheningkan cipta sesaat. Dia menarik nafas panjang 7 kali berturut-turut. Kemudian dia melangkahi bayangannya sendiri yang terpantul oleh cahaya bulan. 3 kali dia melangkah bolak-balik. Mendadak bayangan tubuhnya lenyap. Itulah ilmu andalan Gajah Mada yang disebut ilmu Bayangkara.
Bayangkara atau wewayangan atau bayang-bayang merupakan ilmu kanuragan yang tingkatnya sangat tinggi. Jarang pendekar mampu menguasai ilmu bayangkara karena laku atau pengorbanan yang harus dibayar sangat mahal dan berat. Rakuti mundur beberapa tindak. Dia melihat bekal Gajah Mada berdiri tegak bagaikan sepotong arca tembaga. Kulit lengannya berkilat-kilat tertimpa cahaya bulan, dan topeng kayunya menjadi sangat menyeramkan. Aku sudah siap, anak muda. Aku sudah pernah merasakan pukulanmu yang dahsyat. Dan sekarang, kau rupanya ingin mengulanginya kembali. Silahkan. Siapa sebenarnya manusia bertopeng ini? Sepertinya dia mempunyai ilmu kanuragan yang sangat tinggi. Kulihat, dia tidak gentar sedikitpun. Aku yakin, dia bukanlah pendekar sembarangan. Siapa dia sebenarnya? Ayo anak muda, apalagi yang kau tunggu? Keparat! Setan alas! Aku tahu, kau mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi. Tapi sekalipun kau sakti seperti Dewa Brahma, sekalipun kau dijaya seperti Wisnu, kepalamu akan hancur oleh telapak tanganku. Rakuti langsung memburu bekal Gajah Mada dengan aji segara geninya. Bekal Gajah Mada terengkinas melompat. Rakuti terpaksa menghantam ruangan kosong. Dia buru-buru membalikkan tubuhnya dan kembali menyergap. Tapi bekal Gajah Mada sudah bersiap-siap dengan kuda-kudanya. Pertarungan berlangsung dengan seru. Rakuti menjadi kebingungan. Dia seperti bertarung melawan bayangannya sendiri. Suatu saat dia melihat lawannya berada di depan. Pada saat lain dia melihat musuh ada di sampingnya. Rakuti benar-benar dibuat kebingungan. Akhirnya dia menyerang dengan membabi buta. Mati kau sekarang. Benturan keras membuat Rakuti terhuyung-huyung dan jatuh. Pendekar yang dulu terkenal dengan sebutan harimau jantan dari desa Ganding segera bangun kembali, dan dia melihat musuhnya melompat bagaikan terbang. Selanjutnya dia tidak melihat apa-apa lagi kecuali taram-temaram cahaya bulan dan bongkahan-bongkahan batu padas di sekitarnya. Orang bertopeng itu benar-benar dikjaya. Berani sekali dia menghadang pukulan Aji Segoro Geni. Dadaku menjadi sesak. Aku tidak mungkin mengalahkannya. Dia terlalu kuat. Tubuhnya kuat seperti bongkahan batu karang. Nafasku. Aku harus mengatur nafasku lebih dulu. Kali ini pun aku gagal. 2 kali aku gagal merobohkan manusia bertopeng kayu. Aku jadi penasaran. Siapa dia sebenarnya? Hei, apa yang kalian lakukan di sini? Huh? Di mana mereka? Di mana?
Di mana orang-orang bertopeng itu? Kami disuruh menunggu di sini, Tuan Rasemi. Iya, Tuan Rasemi. Katanya Tuan Rakuti akan menangkap sendiri orang-orang bertopeng itu. Di mana Rakuti sekarang? Tuan Rakuti berlari ke sana, ke atas lereng yang tinggi. Kalian tidak bisa tinggal diam di sini. Seharusnya kalian itu membantu Rakuti menangkap orang-orang itu. Tuan Rakuti sendiri yang menyuruh kami menunggu di sini. Jadi, ya, kami terpaksa menunggu di sini. Katanya Tuan Rakuti tidak membutuhkan bantuan kami. Oh, lihat. Mungkin itu Tuan Rakuti. Rakuti, ada apa? Kau gagal menangkap orang bertopeng itu? Iya. Aku harus mengakui keunggulan mereka. Salah seorang di antara mereka ternyata pendekar yang sangat tangguh. Aku tidak sanggup menangkapnya, Rasmi. Jadi Ayu Wandira berhasil melarikan diri? Ayu Wandira sudah lebih dulu pergi. Sementara salah seorang manusia bertopeng menghadangku di tengah jalan. Kami lalu bertarung. Kami beradu pukulan. Dan ternyata dia lebih kuat. Aku menyesal sekali. Suatu saat aku harus bertarung lagi melawan orang itu. Sayang sekali Ayu Wandira itu berhasil meloloskan diri, Rakuti. Mungkin sekarang masih bisa kita kejar, Tuan Rasemi. Mungkin mereka belum berlari terlalu jauh. Tidak usah. Tidak ada gunanya. Kalian akan mati satu persatu. Orang bertopeng itu sangat kuat. Kalau dia mau, dia dapat membunuh kalian seperti membunuh seekor lalat. Aku sudah membuktikan sendiri kedahsyatan ilmunya. Kalau begitu baiklah. Kita harus mempertanggungjawabkannya di depan Gusti Ramapati dan juga di depan Gusti Prabu Jayanegara. Aku sudah berusaha. Tapi aku harus mengakuinya. Bahwa aku telah gagal. Iya, baiklah. Ayo kita kembali ke Istana Kapopongan. Dan selanjutnya kita pulang ke Majapahit malam ini juga. Aku harus segera memberikan laporan pada Gusti Prabu Jayanegara. Rakuti sangat kecewa karena tidak berhasil menangkap orang-orang bertopeng. Demikian pula Rasemi. Mereka tidak menunggu lebih lama lagi. Malam itu juga, mereka meninggalkan Istana Kapopongan menuju kota Raja Majapahit. Sementara itu, Ayu Wandira dan Pranaya masih terus berjalan mengitari lereng bukit. Mereka meneruskan perjalanan dengan sangat berhati-hati. Ayu Wandira kelihatan sangat lelah. Pranaya mengajak istirahat di sebuah tikungan lereng yang terjal. Kita istirahat sebentar, Ayu. Biar napasmu menjadi longgar sedikit. Punggungku masih terasa nyeri, Paman. Tapi nafasku tidak sesak lagi. Iya. Rakuti mempunyai pukulan yang sangat dahsyat, Ayu. Untung kau tidak kena pukulannya dengan telak. 2 kali aku pernah merasakan pukulan Rakuti. Dia memang pendekar pilih tanding. Sayang sekali,
Mengapa orang seperti Rakuti harus bekerja dan mengabdi di bawah telapak kaki Ramapati? Dia sudah menjadi salah seorang anak asuhnya, Ayu. Anak asuh? Iya. Ramapati mempunyai 7 orang anak asuh. Mereka adalah Rakuti, Rasmi, Rawedeng, Rayoyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Mereka semua 7 orang anak asuh itu selalu bekerja di bawah perintah majikannya dengan baik. Bagaimana, Ayu? Kita berjalan lagi? Aku tidak bisa berjalan terlalu cepat, Paman. Menurut Kakang Mada, kita harus mencapai kaki bukit sebelum fajar tiba nanti. Ayu Wandira dan Pranayam segera berdiri, tapi belum sampai mereka melangkah 3 tindak, nampak sebuah bayangan berkelebat ringan, dan tiba-tiba saja di depan mereka sudah berdiri seorang manusia bertopeng. Lengan-lengannya berkilat bagaikan patung tembaga. Laki-laki itu segera membuka topeng kayunya. Oh, Kakang Mada. Kalian tidak perlu khawatir. Mereka tidak mengejar lagi. Mereka sudah kembali ke kota Raja Majapahit. Terima kasih, Kakang Mada. Kau telah menyelamatkan kami. Khususnya Ayu Wandira, Kakang. Terima kasih, Paman Mada. Tanpa pertolongan Paman, aku tidak mungkin meloloskan diri dari istana Kapopongan. Semua ini berkat lindungan Dewata Agung. Kita harus percaya pada kebesarannya. Hanya dialah sebenarnya yang berkuasa. Lalu, apa rencana kalian sekarang? Kami harus segera meninggalkan bukit ini, Kakang Mada. Dan selanjutnya, kami akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Adi Pranayam, aku menulis sebuah surat kecil untuk Tuan Putri Tunggadewi. Maukah kau menyampaikannya? Mengapa tidak, Kakang Mada? Biarlah. Aku yang akan langsung menyampaikannya ke hadapan beliau. Mana suratnya? Bekal Gajah Mada merogoh lipatan pakaiannya, kemudian mengeluarkan sebuah gulungan rontal. Terimalah, Adi Pranayam, dan sampaikan langsung pada Tuan Putri Tunggadewi. Dan sekali lagi, tolong sampaikan juga salamku pada beliau berdua. Kau sendiri bagaimana, Kakang Mada? Kau akan segera kembali ke Istana Majapahit? Iya, aku juga harus tiba di Istana Majapahit sebelum fajar nanti. Hati-hatilah, Kakang Mada. Kalau sampai rahasiamu terbongkar, kita semua akan mendapat kesulitan, Kakang. Aku bisa menjaga diri dengan baik. Aku pergi, Adi Pranayam. Ayo Wandira. Selamat jalan. Silakan, Paman Mada. Sekali lagi, terima kasih atas bantuan Paman. Bekal Gajah Mada segera melompat meninggalkan lereng terjal. Ayu Wandira dan Pranaya mengawasi laki-laki itu yang berlari bagaikan terbang. Akhirnya bekal Gajah Mada lenyap di balik bongkahan-bongkahan batu padas yang taram-temaram oleh cahaya bulan. Paman Mada. Luar biasa orang itu. Kakang Mada memang hebat. Dia seorang pendekar yang tangguh. Dia banyak mempunyai ilmu kanuragan. Itulah sebabnya Tuan Putri Tunggadewi menanamnya di Istana Majapahit. Kalau saja penggawa-penggawa kerajaan Majapahit seperti Paman Mada, negeri ini akan cepat menjadi besar. Kau benar, Ayu. Tapi orang seperti Kakang Mada jarang sekali kita temukan. Dia seorang prajurit yang baik. Dia seorang kaula yang setia mengabdi pada junjungannya. Dia juga seorang pendekar yang tangguh dan berani. Ayo. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan. Kukira sebentar lagi fajar akan datang. Tapi Paman, aku tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Apa kau mempunyai tujuan yang lain? Tidak. Lalu, mengapa kau tidak kembali ke lereng Gunung Lejar?
Di sana banyak yang bisa kau lakukan untuk membantu Tuan Putri Tunggadewi. Bagaimanapun juga, aku tidak akan kembali ke lereng Gunung Ngejar. Kemarin, sekarang, ataupun besok, kau tidak bisa memaksaku, Paman Pranayam. Baiklah. Kita bicarakan soal itu nanti saja. Sekarang, yang penting kita menyelamatkan diri. Pranayam dan Ayuwandira kembali melangkah meneruskan perjalanannya. Mereka terus berjalan menyusuri lereng-lereng bukit. Pranayam berjalan di depan, sementara Ayuwandira melangkah di belakangnya. Ketika sinar matahari muncul berwarna kemerah-merahan di langit timur, mereka sudah mulai menapak di kaki bukit. Akhirnya kita selamat juga, Paman. Ya. Prajurit-prajurit Majapahit tidak mengejar kita lagi. Tapi kita harus berhati-hati, Ayu. Setiap saat bisa saja kita berpapasan dengan mereka di tengah jalan. Oh, ada sebuah jalan lurus di depan itu. Kemana arahnya, Paman? Kalau tidak salah, jalan itu menuju daerah Lamajang. Lamajang? Di manakah letak kota Lamajang itu? Di sana, tidak jauh dari kaki Gunung Bromo. Ada apa, Paman? Tidak apa-apa. Paman, kau terluka? Ya, sedikit. Ujung tombak Rakuti sempat menyerempet lengan kiriku. Coba aku lihat, Paman. Mungkin aku bisa mencari ramuan daun-daunan untuk mengobati lukamu. Ayu, sejak kapan kau bersikap ramah padaku? Kau sudah bersusah payah menolongku. Bahkan kau dan Paman Mada berani mengorbankan nyawa untuk membebaskan aku dari istana Kapopongan. Bukankah wajar kalau aku ganti menolongmu, Paman? Hanya luka ringan. Nanti juga akan sembuh sendiri. Lihat saja. Sekarang sudah tidak mengeluarkan darah lagi. Bagaimana rasanya? Kadangkala rasa nyeri dan panas, Ayu. Tapi sebentar kemudian hilang. Nah, sekarang sudah hilang. Sekarang aku tidak merasa sakit lagi. Ayo, kita jalan terus. Tapi bagaimanapun juga lukamu harus segera diobati. Aku ini seorang prajurit, Ayu. Seorang prajurit yang baik harus pernah mendapat luka dalam pertarungan. Bagi seorang yang berjiwa prajurit, luka sama halnya dengan tanda jasa. Sudahlah, Ayu. Ayo, kita jalan lagi. Mumpung hari masih pagi. Kembali mereka meneruskan perjalanan. Menjelang tengah hari, mereka istirahat di sebuah desa kecil yang terletak di atas lembah subur. Desa itu namanya Panawijen. Ayuwandira dan Pranaya meninggalkan desa Panawijen setelah matahari mulai condong ke sebelah barat. Dan mereka terus berjalan sampai senja mulai kemerah-merahan. Kita harus mencari tempat untuk bermalam, Ayu. Bagaimana dengan lukamu? Apa masih terasa sakit? Ya, kadangkala terasa nyeri. Nyeri dan panas. Coba lihat, Paman. Sepertinya lenganmu agak bengkak. Pasti ujung tombak Rakuti dibubuhi racun. Aku akan segera sembuh, Ayu. Kau tidak perlu khawatir. Justru aku sangat mengkhawatirkan keadaanmu. Bagaimana? Kau masih merasa tubuhmu lemah? Aku masih cukup kuat menempuh perjalanan 300 pal lagi jauhnya dari sini. Bagus kalau begitu. Artinya kekuatanmu sudah pulih kembali. Nah, ayo. Kita harus segera menemukan tempat yang nyaman untuk istirahat. Paman?
Paman Pranayam. Paman. Paman Pranayam. Oh, dia pingsan. Mungkin benar. Lukanya mengandung racun. Oh, apa yang harus kulakukan sekarang? Tapi aku tidak mungkin tinggal diam sementara dia pingsan. Oh, malam akan segera tiba. Aku harus mencari tempat untuk istirahat. Tapi bagaimana dengan Paman Pranayam? Nah, kebetulan sekali. Kebetulan sekali dia pingsan. Aku bisa meninggalkannya di tempat ini. Dan aku bisa pergi sesuka hatiku. Aku tidak perlu takut dia membuntuti aku terus. Tapi jangan. Kasihan dia. Bagaimana kalau dia sampai mati? Oh, tidak. Sekalipun aku tidak menyukai laki-laki ini, aku tidak boleh berbuat kejam padanya. Oh, baiklah. Aku harus membawanya pergi. Aku harus menemukan tempat untuk istirahat malam ini. Oh, aku harus menyeret tubuhnya. Berat sekali. Berat sekali tubuh laki-laki ini. Tapi bagaimanapun juga, aku harus membawanya pergi. Berat sekali. Ayuwandira dengan susah payah menarik-narik tubuh Pranayam di atas jalanan setapak. Keringat bercucuran membasahi tubuhnya. Sementara itu, perlahan-lahan malam mengalir turun. Ayuwandira girang. Dari jauh dia dapat melihat sebuah celah batu. Dan dia membawa Pranayam pergi ke sana. Dia masih belum sadar. Untung aku segera menemukan tempat ini. Kasihan dia. Kasihan laki-laki ini. Dia telah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan aku. Tapi aku tidak menyukainya. Aku tidak suka pada laki-laki ini. Walaupun dia cukup tampan. Tapi usianya sudah agak tua. Dan aku sama sekali tidak mencintainya. Apa? Mencintainya? Oh, tidak mungkin. Aku tidak akan pernah mencintai laki-laki selain Tuan Cakradara. Dan cintaku sudah dibawanya pergi. Dan tak akan ada orang lain datang menggantikannya di hatiku ini. Oh, hanya sebuah goresan kecil. Lukanya hanya kecil sekali. Tapi lengannya sedikit bengkak. Dan
ada warna biru kehitam-hitaman di sekitar lukanya. Mungkin juga benar tombak Rakuti dibubuhi racun. Kalau saja siang hari aku bisa pergi mencari daun-daunan untuk ramuan obat. Paman? Paman? Kau sudah sadar kembali, Paman? Di mana? Di mana aku sekarang ini? Paman, aku membawamu ke sebuah celah batu. Kita aman di sini. Tempatnya cukup bersih. Kau bisa istirahat di sini, Paman Pranayam. Paman? Paman Pranayam? Dia pingsan lagi. Jangan-jangan lukanya cukup parah. Apa yang harus kulakukan? Laki-laki ini telah menolongku. Dia tidak gentar menyabung nyawa untuk membawaku pergi dari istana Kapopongan. Aku harus berbuat sesuatu. Aku harus ganti menolongnya. Biarlah aku pergi mencari daun-daunan. Tapi aku tidak sampai hati meninggalkannya sendirian di tempat ini. Nanti kalau ada apa-apa bagaimana? Aku jadi susah kalau begini. Baiklah, biar ku tunggu saja di sini. Mudah-mudahan lukanya tidak parah dan dia segera sadar kembali. Besok pagi, aku baru pergi mencari ramuan daun-daun. Aiwandira dapat menemukan sebuah celah batu yang bisa digunakan untuk berteduh malam itu. Pranayam masih belum sadarkan diri. Aiwandira gelisah. Dia tidak sampai hati meninggalkan Pranayam sendirian di tempat itu. Pranayam. Kasihan laki-laki ini. Dia sudah bersusah payah menolongku. Dia berani mengorbankan segala-galanya untuk menolongku. Dan akhirnya, dia benar-benar menjadi korban. Pranayam, sayang sekali. Mengapa aku tidak menaruh hati sedikit pun padanya? Kalau saja aku mencintainya, aku akan menjadi istrinya selama-lamanya. Kasihan. Mungkin benar dugaanku. Dia terkena senjata beracun. Banyak sekali keringatnya. Aiwandira menyeka keringat yang mengalir di dahi Pranayam. Dengan sedih gadis itu menatap wajah laki-laki yang terbaring tak berdaya di hadapannya. Keringatnya banyak sekali. Tapi tangan-tangan dan kakinya dingin. Apakah dia masih hidup? Paman? Paman Pranayam? Paman? Tidak mungkin. Dia masih hidup. Jantungnya masih berdetak, walaupun lemah sekali. Apa yang bisa kulakukan untuk menolong laki-laki ini? Aku akan merasa sangat berdosa kalau sampai terjadi apa-apa. Paman, Paman Pranayam. Sadarlah, Paman. Sadarlah. Kau jangan mati. Aku memang tidak pernah mencintaimu. Tapi kalau sampai kau mati, aku akan merasa sangat berdosa. Paman. Sadarlah, Paman Pranayam. Kau pasti akan sembuh kembali, bukan? Aku menyesal sekali. Aku seringkali berkata-kata kasar padamu. Aku seringkali menyusahkanmu. Kalau kau sampai mati, aku akan menyesal seumur hidupku. Aku tahu kau seorang laki-laki yang baik. Tapi maafkan aku, Paman Pranayam.
Aku benar-benar tidak bisa mencintaimu. Paman. Paman, sadarlah Paman. Sadarlah. Jangan membuat hatiku gelisah begini. Paman. Paman Pranayam, sadarlah Paman. Paman. Ayuwandira menunggui Pranayam yang masih belum juga sadarkan diri. Sementara malam bertambah larut, tak ada suara apapun kecuali serangga malam bernyanyi dalam cahaya bulan. Ayuwandira menyandarkan punggungnya di sebuah batu padas yang berwarna hitam legam. Karena lelah dan mengantuk, akhirnya gadis itu pun terlelap. Ayuwandira terkejut. Dia bangun dan melihat suasana di sekitarnya sudah menjadi terang oleh cahaya pagi. Dan dia lebih terkejut lagi ketika melihat seorang laki-laki duduk membelakanginya. Oh, Paman? Paman Pranayam? Kau sudah bangun, Ayu? Syukurlah, kau sudah sadar kembali. Iya. Tidurmu nyenyak sekali. Aku tidak sampai hati membangunkanmu. Oh, Paman, semalam aku gelisah. Kulihat Paman Pranayam belum sadar juga. Aku duduk menunggu sampai jauh malam. Akhirnya aku terlelap. Kau tidak perlu mengkhawatirkan keadaanku. Aku tidak apa-apa. Bagaimana lukamu? Sepertinya kau tidak merasa sakit lagi. Percayalah, aku akan segera sembuh. Paman, semalam aku takut sekali. Aku tidak berani meninggalkanmu sendirian di tempat ini. Sebenarnya, aku mau pergi mencari ramuan daun-daunan. Tapi aku terpaksa mengurungkan niatku. Aku benar-benar tidak sampai hati. Tak ada yang perlu kau takutkan, Ayu. Mengapa harus takut? Aku takut kau tiba-tiba pergi untuk selama-lamanya. Aku takut jiwamu tidak tertolong lagi karena luka itu. Ayu. Kalau aku mati, bukankah kau merasa senang? Jangan berkata seperti itu, Paman. Kau pikir aku ini seorang gadis yang sangat jahat, yang tidak mempunyai perasaan, yang tidak mempunyai hati? Jangan begitu, Paman. Sekalipun aku seorang gadis pengembara, aku juga tahu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bukankah kalau aku mati, tidak ada lagi yang membuntutimu? Sudahlah, aku tidak mau bicara soal itu lagi. Tapi, benar Paman? Benar kau tidak merasa sakit lagi? Ya, aku sudah siap meneruskan perjalanan. Aku senang sekali. Aku gembira sekali. Karena kau ternyata sembuh kembali. Iya. Paman Pranayam. Ada apa? Adakah sesuatu yang ingin kau katakan? Aku minta maaf, Paman. Apa katamu? Minta maaf? Kau tidak mempunyai salah apa-apa, Ayu. Aku seringkali berbuat kasar padamu. Aku seringkali memaki-maki Paman Pranayam. Aku seringkali membuatmu susah. Dan aku menyesal sekali. Maafkan aku, Paman. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku telah banyak membuat dosa padamu. Kau orang yang baik. Seharusnya aku juga bersikap baik padamu. Tapi, ya, aku ini memang gadis liar. Aku liar dan bodoh. Kadangkala aku benci pada diriku sendiri. Paman Pranayam, kau mau memaafkan aku, bukan? Kau masih terlalu muda, Ayuwandira. Usiamu belum cukup untuk melakukan kesalahan yang berarti. Sudahlah. Lupakan saja soal itu. Ayo, kita teruskan perjalanan. Tidak, Paman. Aku tidak akan pergi bersamamu sebelum kau memaafkan aku. Katakanlah sesuatu supaya hatiku menjadi tenang. Ayo, Paman. Katakanlah sesuatu, apa saja, supaya hatiku menjadi tenang.
Baiklah. Aku memaafkanmu, Ayu Wandira. Kau memang anak nakal. Tapi pada dasarnya kau mempunyai watak-watak yang baik. Bagaimana? Kau sudah puas sekarang? Terima kasih, Paman Pranayam. Kau memang seorang laki-laki yang baik. Kau pasti juga bisa menjadi seorang bapak yang baik. Wandira kembali meneruskan perjalanan. Mereka terus berjalan menyusuri hutan-hutan kecil di sebelah barat kaki Gunung Penanggungan. Sekali waktu mereka istirahat untuk melonggarkan napas. Menjelang sore hari, mereka tiba di Bukit Gugula. Gugula artinya getah yang harum. Bukit Gugula terletak 10 pal di sebelah timur desa Imbang-Imbang. Mendadak mendung bergulung-gulung di angkasa raya. Angin bertiup kencang. Paman, lihat, mendung tebal sekali. Pasti sebentar lagi hujan deras. Kita harus mencari gua untuk menginap malam ini, Ayu. Ayo cepat, Ayu. Nanti keburu hujan. Kita segera menemukan tempat ini. Iya, gua ini cukup bersih. Kita bisa menginap di sini malam ini. Aku harus mencari kayu-kayu kering untuk membuat api unggun. Nanti malam udaranya pasti dingin sekali. Tidak usah terburu-buru, Ayu. Biarkan hujan reda dulu. Setelah hujan reda, Ayu Wandira buru-buru mencari ranting-ranting kering, kemudian membakarnya di depan mulut goa. Udara menjadi lebih hangat. Gadis itu lalu duduk di atas lantai goa di sebelah Pranayam. Deras sekali hujan tadi. Untung airnya tidak sampai masuk kemari. Kalau airnya masuk kemari, kita terpaksa mengungsi lagi. Paman Pranayam. Iya. Mungkin besok kita sudah akan berpisah. Kau boleh meneruskan perjalanan ke lereng Gunung Lejar. Dan kau? Aku juga akan meneruskan perjalananku sendiri. Mengapa kau tidak kembali saja ke lereng Gunung Lejar bersama aku, Ayu? Tidak, Paman. Mengapa tidak? Ya, mengapa tidak? Karena memang aku tidak ingin kembali ke sana. Ayu, sebaiknya kau kembali ke lereng Gunung Lejar. Nini Raga Runting pasti cemas menunggu kehadiranmu. Demikian pula Putri Tunggadewi dan Putri Raja Dewi. Beliau berdua sangat mengharapkan bantuanmu, Ayu. Kau sendiri, bagaimana, Paman? Apa maksudmu? Kau juga ingin aku kembali ke lereng Gunung Lejar, bukan? Daripada kau menempuh perjalanan tanpa tujuan. Ya, aku lebih senang kalau kau kembali ke lereng Gunung Lejar. Kita bisa bersama-sama lagi. Banyak hal-hal yang berguna yang bisa kita lakukan di sana. Paman Pranayam, aku ingin tahu. Jawablah dengan jujur pertanyaanku ini. Kalau aku kembali ke lereng Gunung Lejar, apa kau masih mengharapkan bisa mengambilku menjadi istri? Ayu Wandira, kau tidak usah khawatir. Kalau kau tidak senang mempunyai suami seperti Pranayam, ya sudah, aku pun tidak akan memaksamu. Jangan takut, Ayu. Aku sudah melupakan peristiwa itu. Aku tidak percaya. Sayang sekali. Kau harus percaya. Tidak. Aku tidak bisa percaya begitu saja. Aku sudah bisa membayangkan
kalau sampai aku kembali ke lereng Gunung Lejar, Tuan Putri Tunggadewi pasti akan terus membujuk-bujuk aku. Dan mereka semua mengharapkan suatu saat aku menyerah. Tapi tidak mungkin. Aku sudah memutuskan untuk tidak mencintai siapa-siapa lagi. Sekali bagiku sudah cukup untuk mengenal apa itu arti sebuah cinta. Seharusnya kau tidak perlu cepat putus asa, Ayu. Sudahlah, Paman. Aku ngantuk. Aku mau tidur. Baiklah. Tidurlah, Ayu. Dan lupakan saja soal itu. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihannya sendiri. Wandira memparingkan tubuhnya di sudut ruangan goa. Kabut turun menyelimuti bukit Gugula. Malam semakin larut. Tiba-tiba Ayu seperti mendengar suara orang merintih. Suara itu terdengar jauh sekali, jauh di balik dunia tidurnya. Ayu Wandira terbangun, dan dia masih mencari datangnya suara itu. Kukira tadi aku hanya bermimpi. Sepertinya itu suara Paman Pranayam. Oh, Paman? Paman Pranayam? Ada apa, Paman? Mengapa tubuhmu menggigil? Kau kedinginan ya? Dingin sekali. Keringatmu mengalir lagi. Lukamu pasti kambuh. Aneh sekali. Dia menggigil seperti orang kedinginan. Tapi badannya panas sekali. Oh, badannya panas seperti bara api. Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Paman? Paman, kau mau makan? Aku masih menyimpan sepotong umbi talas hutan. Paman, atau barangkali kau mau minum sedikit? Minumlah, Paman. Paman? Paman Pranayam? Ayu Wandira terkejut. Dia tidak lagi mendengar Pranaya mengerang. Gadis itu kebingungan sesaat lamanya. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya untuk menolong Pranayam. Dia pingsan lagi. Dia pingsan lagi. Oh, Paman Pranayam. Kasihan kau, Paman. Rupanya lukamu cukup parah. Oh, Dewata Agung. Tolonglah aku, Dewata Agung. Katakanlah sesuatu padaku. Katakanlah, bagaimana aku harus menolong laki-laki ini? Oh, lihatlah, tangan-tangannya dingin, juga kaki-kakinya. Oh, jangan-jangan. Oh, Paman, Paman Pranayam. Jangan, Paman. Jangan pergi, Paman. Tidak. Tidak. Kau tidak boleh mati. Kau jangan mati, Paman. Jangan tinggalkan aku sendirian di tempat ini. Paman.
itu Pranayam pingsan lagi. Tubuhnya panas dan berkeringat, tapi tangan serta kakinya dingin. Aiwandira kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong laki-laki itu. Oh, Paman Pranayam. Aku tidak percaya kau akan pergi secepat ini. Tidak mungkin. Kau seorang pendekar tangguh. Kau pasti mampu bertahan. Kau tidak akan mati hanya karena sebuah luka kecil. Jangan, Paman. Jangan mati dulu. Jangan tinggalkan aku sendirian di tempat ini. Oh, mati. Benarkah dia mati? Tidak. Aku masih dapat meraba detak jantungnya. Dia belum mati. Tapi aneh sekali. Badannya panas, tapi tangan serta kakinya dingin. Dan tubuhnya berkeringat. Aku harus berbuat sesuatu untuk menolongnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Aiwandira bergegas meninggalkan goa. Dalam sekejap, tubuhnya sudah lenyap di balik gelapnya pohon-pohon. Paman Pranayam. Kemana saja kau, Ayu? Syukurlah, kau sudah sadar kembali. Kau baru saja pingsan lagi, Paman. Pingsan? Benarkah aku tadi pingsan? Iya, badanmu panas sekali, tapi kaki dan tanganmu dingin. Aku takut, Paman. Aku takut akhirnya kau tidak mampu bertahan lagi. Rasa-rasanya aku baru saja tidur nyenyak sekali. Kau pingsan, bukan tidur. Baiklah. Tapi sekarang aku sudah sembuh kembali. Kau tidak perlu khawatir. Tidak, Paman. Kau belum sembuh benar. Sebelum racun itu dikeluarkan dari tubuhmu, kau tidak akan sembuh benar. Lihatlah, Paman. Aku membuat ramuan daun-daunan. Minumlah. Mudah-mudahan ramuan daun-daunan ini akan mengurangi pengaruh racun itu. Aku tidak apa-apa, Ayu. Kau tidak perlu repot-repot membuat ramuan daun-daunan. Tapi aku sudah membuatnya. Aku bersusah payah ke sana kemari mencari jenis daun-daunan ini. Ayo, Paman, minumlah. Siapa tahu dapat membantu. Iya, karena kau sudah membuatnya. Baiklah, biar aku meminumnya. Pranayam meneguk ramuan daun-daunan. Dan setelah itu dia kembali membaringkan tubuhnya di lantai goa. Aiwandira duduk di sebelahnya. Untuk sesaat lamanya mereka berdiam diri. Malam terasa semakin lengang. Bulan tenggelam di balik awan. Tidurlah, Ayu. Hari masih malam. Rasa-rasanya aku tidak bisa tidur malam ini, Paman. Mengapa? Kau juga harus istirahat. Besok pagi kita akan meneruskan perjalanan. Kalau tidak salah, sebentar lagi kita akan memasuki wilayah Mujukunda. Aku sedih. Aku merasa sangat berdosa padamu. Kau tidak bersalah apa-apa, Ayu. Mengapa harus merasa berdosa? Seharusnya kau tidak usah menolongku. Aku mempunyai alasan yang kuat, Ayu. Pertama, karena orang hidup memang harus tolong-menolong. Dan kedua, karena aku menjalankan tugas yang diperintah Tuan Putri Tunggadewi. Kalau kau tidak membuntuti aku terus,
Kalau kau tidak menyusup ke istana Majapahit dan pergi ke istana Kapopongan, hal ini tidak perlu terjadi. Semuanya sudah terjadi, Ayu. Tak ada perlunya kau menyesalinya. Sudahlah, lebih baik kau tidur. Kalau kau mau tidur, silakan, Paman. Aku mau duduk di sini saja. Jangan begitu, Ayu. Biarlah aku menunggumu di sini. Tidurlah, Paman. Nanti kau sakit. Paman Pranayam, kau jangan memaksaku. Kau sudah tahu watakku, bukan? Baiklah. Aku tidak akan memaksamu. Aku tahu siapa itu Ayu Wandira. Pranayam membalikkan tubuhnya. Lengan kirinya masih terasa kaku dan panas. Tapi akhirnya dia tertidur juga. Ayu Wandira duduk sendirian sambil merenungi segala peristiwa yang baru saja lewat. Tapi akhirnya gadis itu pun terlelap. Mereka bangun hampir bersamaan. Pranayam kelihatan lebih segar. Ayu Wandira girang sekali. Ketika matahari mulai naik, mereka pun meninggalkan goa dan berjalan ke arah timur. Benar apa yang dikatakan Pranayam. Menjelang tengah hari, mereka tiba di wilayah Mucukunda. Nah, Ayu, kita sudah masuk ke wilayah Mucukunda. Aku tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar. Kalau saja kau mau kembali, mereka semua akan gembira menyambut kehadiranmu, Ayu. Aku tidak harus kembali ke sana, bukan? Memang tidak harus, Ayu. Tapi kalau kau ingin berbuat sesuatu untuk rakyat kecil, kau tentu akan memilih bergabung kembali bersama Tuan Putri Tunggadewi. Aku tidak berminat menjadi seorang pahlawan kesiangan. Sudahlah, Paman. Kita akan melangkah di atas jalan hidup kita masing-masing. Aku sangat berterima kasih karena Paman Pranayam sudah menyelamatkan nyawaku. Budi baik Paman akan selalu kukenang. Ya, bagaimana lagi? Baiklah, Ayu. Tapi, bolehkah aku tahu tujuan perjalananmu? Kita akan terus berjalan bersama-sama sampai di kaki Gunung Lejar. Dan setelah itu, kita akan berpisah. Mudah-mudahan saja Paman Pranayam segera sembuh seperti sedia kala. Akhirnya mereka kembali berjalan menyusuri kaki bukit di sebelah selatan Mucukunda. Dan malam itu, mereka terpaksa menginap di kaki Gunung Lejar. Mereka tidak menemukan goa untuk bermalam. Akhirnya mereka istirahat di balik bongkahan-bongkahan batu padas. Ayu Wandira tidak segera tidur. Demikian pula Pranayam. Mereka bercakap-cakap sambil menatap angkasa yang cerah dihiasi jutaan bintang. Sementara bulan muncul perlahan-lahan dari balik punggung bukit Pinduhur. Ayu, sepertinya malam ini tidak akan hujan. Mudah-mudahan saja malam cerah sampai pagi nanti. Kalau hujan, kita akan basah kuyup, Paman. Benar kau tidak akan kembali ke lereng Gunung Lejar? Aku tidak mau bicara lagi soal itu. Nini Raga Runting pasti akan merasa sangat kehilangan. Dia sangat menyayangimu, Ayu. Dia sudah seperti orang tua kandungku sendiri. Aku juga sangat mencintai wanita tua itu. Sekalipun wataknya keras
dan seringkali marah-marah, tapi dia telah melakukan sesuatu yang terbaik untukku. Aku tumbuh dan dibesarkan oleh tangan-tangannya yang keras, tapi penuh pengertian. Dia pasti bahagia sekali kalau kau kembali kepadanya. Aku tidak mau lagi bicara soal itu. Tunggu dulu, Paman. Ayu Wandira. Mendadak Ayu Wandira bangkit dan secepat kilat melompat di atas bongkahan batu padas. Pranaya menunggu sesaat lamanya. Tak lama kemudian gadis itu sudah kembali lagi. Oh, ada apa? Aku melihat bayangan sosok tubuh manusia bersembunyi di balik bongkahan batu padas. Mungkin dia sengaja mengintai kita. Wandira melompat di atas bongkahan batu padas. Selanjutnya dia berlari-lari kecil mengitari gundukan tanah yang tinggi. Tapi dia tidak melihat apapun juga di sana. Suasana sangat sepi. Kabut tipis turun dari arah lereng Gunung Lejar. Kemana perginya orang itu? Dia pasti sudah mengenal daerah ini. Dia bisa menghilang begitu cepat. Kurang ajar. Apa maksudnya dia mengintai? Hei! Apa maksudmu mengintai kami? Siapa kau ini? Ayo keluar! Jangan bersembunyi! Oh, dia tidak mau keluar. Mungkin benar Paman Pranayam. Mungkin dia hanya seorang perambah hutan. Tapi aku tidak senang ada orang mengintip seperti pencuri. Akhirnya Ayu Wandira kembali sambil bersungut-sungut. Dia melihat Pranayam sudah memparingkan tubuhnya di atas hamparan rumput kering. Malam semakin larut, dan mereka berdua tidur dalam dekapan angin malam yang dingin dan sinar bulan yang terang benderang. Pranayam bangun ketika matahari mulai muncul perlahan-lahan di langit bagian timur. Bola berwarna merah menyala itu memancarkan cahayanya yang lembut. Pranayam terkejut. Dia tidak melihat Ayu Wandira di sekitarnya. Tiba-tiba matanya menangkap selembar rontal yang tergeletak di atas batu. Buru-buru Pranayam memungut rontal, kemudian membukanya perlahan-lahan. Paman Pranayam, kita berpisah sampai di sini. Kalau Dewata Agung mengizinkan, suatu saat kita pasti akan bersama kembali. Sekarang, biarkan aku pergi. Aku pergi untuk mencari kedamaian dalam hati. Dulu, aku pernah mencintai lereng Gunung Lejar. Bahkan aku pernah merasakan betapa indahnya lereng Gunung Lejar. Tempat itu telah menjadi sarang yang hangat dan menyenangkan bagiku. Tapi mendadak semuanya berubah. Apa yang semula nampak indah, lenyap tanpa bekas. Bahkan akhirnya, lereng Gunung Lejar menjadi tempat yang sangat menyakitkan hatiku. Kau pasti tahu apa sebabnya. Karena itu, biarlah aku pergi, Paman. Aku masih mempunyai orang tua laki-laki. Mungkin dalam waktu dekat ini, aku akan pergi ke desa Pasuruan 1 untuk menemui ayah Dwi Pangga. Mungkin untuk sementara, aku akan tinggal di sana. Sekali lagi, terima kasih atas pertolonganmu.
aku sudah berhutang budi padamu. Kadangkala hatiku sedih sekali. Kadangkala aku merasa sangat menyesal. Mengapa semua ini harus terjadi? Tapi sudahlah. Manusia tak mungkin menolak takdir. Kau juga percaya itu, bukan, Paman? Mudah-mudahan saja lukamu segera sembuh. Dan kalau kau nanti tiba di lereng Gunung Lejar, tolong sampaikan salamku untuk Nenek Raga Runting. Juga untuk Tuan Putri Tunggadewi dan Tuan Putri Raja Dewi. Juga untuk teman-teman semua di sana. Nah, selamat tinggal Paman Pranayam. Dewata Agung akan selalu melindungimu, karena kau seorang yang berhati baik. Ayo. Akhirnya aku lepaskan juga gadis itu. Sekarang dia sudah pergi. Baiklah. Aku sudah cukup berusaha. Tapi nampaknya dia berkeras hati untuk pergi. Baiklah. Selamat jalan, Ayu Wandira. Mudah-mudahan kau menemukan apa yang kau cari-cari dalam hidup ini. Kasihan gadis itu. Dia seperti kebingungan. Dia seperti kehilangan pegangan. Sesungguhnya dia belum pernah merasakan bahagia di sepanjang perjalanan hidupnya. Ayu Wandira. Ayu Wandira. Perlahan-lahan Pranayam berdiri. Tiba-tiba dia merasa lengan kirinya nyeri kembali. Nyeri, kaku dan panas. Sambil menahan rasa sakit yang menyengat di lengan kirinya, Pranayam melangkah perlahan-lahan meninggalkan bongkahan batu padas. Dia bermaksud naik ke atas lereng Gunung Lejar. Dia terus berjalan terseok-seok melintasi bongkahan-bongkahan batu padas. Suatu saat dia berhenti untuk melihat lukanya yang semakin parah. Lengannya membengkak, dan dari luka yang masih menganga keluar cairan seperti lendir. Nah, saudara